Teman aku cerita mau buka usaha di Pontianak, aku jadi keinget masa-masa kuliah dulu semester awal. BTW ini aku baru pulang kerja dan lanjut aku mau beberes rumah. Seperti biasa hari ini masih belum ada kegiatan, jadi pulang penjir aku langsung bisa beberes rumah. Karena aku kerja di bagian pengawas lapangan, jadi aku nggak harus turun ke lapangan setiap hari. Kali ini videonya beberes rumah seperti biasa, tapi aku sambil dengan cerita waktu aku kuliah dulu. Ya aku baru lulus kuliah sih, tapi yang mau aku ceritakan itu pas aku awal-awal kuliah atau awal semester. Jadi teman aku kemarin tuh cerita, katanya dia mau buka usaha stand gitu di Pontianak. Pas aku dengar ceritanya, aku tuh jadi keinget waktu aku zaman kuliah dulu, aku sempat buka usaha juga. BTW guys, kalian tahu cita-cita aku itu adalah guru. Dari kecil sampai sekarang aku tuh pengen banget jadi guru, tapi ya masih belum kesampaian sampai sekarang. Sebelum aku ceritain masa-masa kuliah aku, ini aku mau cerita proses aku mengejar cita-cita aku jadi guru tuh bener-bener random banget. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu mengejar cita-cita sih, tapi ya tetap masih kepengen sampai sekarang. Jadi guys, cita-cita aku kan jadi guru nih. Dari SD sampai SMP itu aku udah rajin belajar sampai aku nggak pernah tinggal kelas. Padahal waktu zaman aku, teman-teman aku tuh masih banyak banget yang tinggal kelas. Nah, sampai SMP kan masih aman nih. Masuklah aku ke SMA. Tapi waktu itu tuh aku pilihnya SMK. Kenapa aku nggak milih SMA? Karena aku tuh lebih tertarik buat praktek. Kalau di SMK kan kalau nggak salah 70%-nya praktek ya. Jadi dulu aku pikir walaupun aku nggak bisa kejar cita-cita aku atau aku nggak bisa kuliah, aku udah punya basic buat kerja dari praktek dan magang. Nah, waktu aku sekolah kan nggak ada jurusan yang spesifik jadi guru ya. Jadi aku tuh pengen banget masuk ke TKJ atau bagian komputer gitu, biar aku tuh melek komputer atau teknologi gitulah biar nggak gaptek. Tapi sayangnya tuh aku nggak keterima. Padahal NIM aku cukup tinggi dan aku nggak lolosnya tuh di tahap tes. Jadi di situ aku pilih jurusan yang kedua yaitu Tata Boga. Sekarang namanya APHP atau ya masak-masak bikin kue gitu. Sebenarnya cocok juga sih karena aku basicnya nggak bisa masak, jadi masuk di jurusan ini ya lumayan cocok lah. Tapi kalau dilihat dari cita-cita aku, ini tuh jadi jauh banget. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ya kalau aku tuh pengen jadi guru matematika. Ya aku nggak bisa sih pelajaran matematika, tapi aku tuh suka. Walaupun kalau ngerjakan soal pasti salah. Oke, lanjut lagi. Lulus SMK, aku tuh mulai masuk kuliah. Dari mulai masuk SMK sampai kelas 3 semester 5, aku tuh niat banget buat kuliah. Tapi setelah kelas 3 semester 1 akhir, itu aku tiba-tiba nggak pengen kuliah. Mungkin karena lingkungan kali ya. Aku kan SMK jurusan Tata Boga atau masak-masak. Jadi satu kelas tuh isinya cewek semua, bahkan cowoknya tuh cuma ada 4 orang. Dari satu kelas aku itu yang niat kuliah cuma aku sendiri. Dan kalian tahu waktu aku SMK itu beberapa teman-teman aku pada bilang, katanya kalau perempuan kuliah itu percuma. Mendingan lulus SMK langsung bantu orang tua di rumah atau kerja. Kata temenku kalau kita kuliah kita tuh harus jadi kutu buku yang bakalan sibuk banget dan gak bisa bantuin orang tua di rumah. Dari omong-omongan itulah aku jadi gak pengen kuliah. Tapi ini satu penyelamat dari abang aku yang bilang, abang aku bilang gini, katanya kalau nggak mau kuliah ya udah, tapi coba-coba aja daftar beasiswa karena nilai aku waktu itu lumayan tinggi dan karena itu cuma coba-coba aja dan aku pikir 80% aku tuh nggak bakal lolos. Nah karena ini coba-coba aja, jadi tuh aku nggak milih fakultas yang sesuai keinginan aku atau sesuai cita-cita aku, tapi aku tuh milih fakultas yang besar peluangnya. Waktu itu yang besar peluang lolosnya itu di bagian hukum. Jadi ya udah di situ aku mulai coba-coba aja daftar beasiswa menggunakan nilai di fakultas hukum dan ternyata lolos. Coba aneh banget sih, padahal nggak ada niat sama sekali. Dan di situ aku mikir ya udahlah, mungkin memang udah jalannya. Nah karena udah tahu lolos, jadi aku mulai rajin kuliah dan angkatan aku itu bertepatan dengan angkatan corona. Jadi aku tuh kuliahnya online sampai 4 semester. Bener-bener dari pendaftaran sampai semester 4 itu aku nggak pernah lihat kampus. Ya pernah sih, tapi jarang-jarang, cuma buat ngantar tugas aja. Pokoknya masih belum kenal nih. Tiba-tiba masuk offline itu udah semester 5 coba. Apalagi aku yang paling gak suka ikut organisasi, jadi ya berasa maba yang berkedok senior. Oke, semester 5 aku kuliah seperti biasa. Masuk ke semester 6 aku ikut MBKM. Teman-teman yang kuliah pasti tahu apa itu MBKM, dan aku pilih MBKM yang kewirausahaan. Jadi aku buka usaha di luar kampus, dikasih modal dan gak perlu masuk kuliah. Masya Allah sekali sih, setelah aku full ngampus di semester 5 dan semester 6 nya aku gak perlu ikut kuliah karena aku ikut MBKM. Masuk ke semester 7 aku udah ngurus skripsi. Dimulai dari cari judul sampai sidang itu aku habiskan di semester 7. Alhasil aku yang gak niat kuliah bisa lulus kumlot 3,5 tahun. Menurut kalian ini aneh gak sih? Atau sekedar kebetulan aja? Nah ini udah di ujung video, aku mau cerita tentang aku buka usaha waktu kuliah, tapi kayaknya gak cukup deh. Ya udah, ceritanya aku singkat-singkat aja ya. Jadi waktu aku kuliah semester 1 sampai semester 4 kan online. Semester 1-nya aku kuliah dari rumah. Masuk ke semester 2 aku udah mulai ngekos di Pontianak. Karena aku gabut kuliahnya online, jadi aku cari pekerjaan. Dapatlah aku pekerjaan yang part time gitu, jualan es boba dengan
dengan gaji 50.000 per hari. Nah ini sebenarnya ada cerita tersendiri sih, susahnya cari kerja waktu zaman kuliah aku. Aku pengen ceritain tapi lain kali aja. Oke lanjut lagi, setelah aku dapat kerja sekitar 1,5 tahun kerja, aku mulai ngide buat cari kerjaan tambahan. Karena aku tuh kayak masih belum ngerasa capek. Nah dari situ aku mulai kerja di 2 tempat. Kalian tahu ya walaupun cuma sebentar sih, tapi aku pernah kerja di 2 tempat sambil kuliah. Yang pertama aku kerja di stand es boba dan yang kedua aku kerja di tempat ngikat es batu. Dan itu aku lakukan semuanya sambil kuliah. Sebenarnya aku lumayan bangga sih sama diri sendiri. Tapi beberapa waktu kemudian aku berhenti dari tempat kerja kedua dan aku mulai memutuskan untuk buka usaha. Aku mulai buka usaha sendiri dan kalian tahu, ini waktu aku buka usaha ceritanya tuh panjang banget, videonya kayaknya nggak akan cukup. Jadi ceritanya aku potong sampai sini aja, nanti aku lanjutin ke part 2. Part 2-nya aku upload besok ya. Sekarang makasih udah nonton dan jangan lupa selalu lakukan hal yang terbaik tiap harinya.